Di video kali ini saya akan bahas satu kecerdasan buatan yang diaksesnya itu bukan melalui website, melainkan melalui WhatsApp. Nah, ini unik teman-teman ya. WhatsApp itu adalah salah satu aplikasi yang sering kita gunakan untuk chattingan dan keperluan lainnya. Sekarang, WhatsApp bisa digunakan untuk bikin pekerjaan kita itu lebih cepat ataupun beberapa hal yang kita perlukan itu terjawab dari AI yang satu ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa, kita akan bahas di video kali ini. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu kecerdasan buatannya ini apa gitu kan, bagaimana cara aksesnya, terus apa sih kelebihannya, dan yang terakhir kita akan lihat apakah ini berfungsi untuk kita sebagai affiliate ataupun sebagai penjual. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai dan kita langsung bahas. Oke, untuk akses kecerdasan buatannya itu perlu yang namanya itu website terlebih dahulu. Tapi untuk praktek ataupun menggunakannya itu emang melalui WhatsApp. Nah, biar teman-teman gak penasaran, langsung saja kita buka Chrome. Nah, di sini saya sudah masuk ke bagian platformnya ataupun ke bagian kecerdasan buatannya. Namanya itu heykami.ai. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Jadi untuk tampilannya itu seperti ini. Untuk opsi percakapannya itu ada dua. Yang pertama kita bisa menggunakan WhatsApp, dan yang kedua kita bisa menggunakan obrolan di aplikasi lain, teman-teman ya. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalkan saya perhatikan di kecerdasan buatan yang satu ini ataupun di platform yang satu ini, dia itu bisa bikin gambar kalau misalkan kita ketik. Nanti kita akan coba praktek teman-teman ya, seperti apa caranya kita membuat gambar di WhatsApp dengan satu prompt aja ya. Nah, bukan itu saja teman-teman ya. Di sini juga untuk kami ini itu udah kayak semacam digabung ya dengan ChatGPT, terus semacam Whisper dan Stable Diffusion. Jadi ini ada penggabungan dan pastinya hasilnya itu bisa maksimal. Kalau ChatGPT kan nggak ada pergabungan teman-teman ya, emang itu pure ChatGPT tersebut. Jadi ya hasilnya itu ada yang maksimal, ada yang enggak, kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian bawahnya, di bagian sini kita juga bisa ubah bahasa teman-teman ya. Ada banyak bahasa yang bisa kita gunakan, dari mulai bahasa Inggris sampai bahasa yang lainnya. Seperti biasa kita akan gunakan bahasa Indonesia. Lalu gimana sih caranya akses platform yang satu ini? Teman-teman tinggal scroll aja, terus klik nih aplikasi mana yang ingin teman-teman gunakan. Misalkan teman-teman suka dengan yang namanya itu aplikasi WhatsApp, maka di sini kalian tinggal klik obrolan di WhatsApp, dan ini gratis, oke? Nah, untuk nomor HP-nya itu seperti ini teman-teman ya. Kita klik aja lanjut ke chat. Nah, seperti ini, terus kita tinggal kirim aja teksnya seperti ini. Kita tunggu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya untuk hasilnya. Di sini kita bisa memberikan sebuah pertanyaan dan pastinya AI ini tuh bisa ngebantu kita. Nah, untuk beberapa pertanyaannya bisa teman-teman ajukan sendiri. Di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan tentang jualan dan affiliate. Dan pastinya ini ngebantu banget buat teman-teman yang masih nyari referensi, mau itu buat hook konten ataupun yang lainnya. Oke? Nah, sebelum itu teman-teman ya, saya ingin ngasih tahu lagi kalau misalkan ini ada perbedaannya. Jadi perbedaannya itu kayak gini. Kalau misalkan kita memasukkan prompt di ChatGPT, itu hanya diketikkan. Kalau yang ini kita bisa menggunakan voice over ataupun suara di sini teman-teman ya, di WhatsApp gunakan ya, nanti kita akan gunakan. Jadi ini lebih fleksibel. Fleksibelnya itu apa? Kita nggak perlu ketik, tinggal ngomong doang. Dan kita akan coba langsung teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba masukkan dulu tentang riset produk deh. Misalkan kayak gini saya prompt-nya ya. Nah, kita akan lihat teman-teman ya. Dan di sini si heykami ini ataupun si platform kecerdasan buatan ini akan mengidentifikasi suara saya. Nah, hasilnya seperti ini. Tuh, seperti ini teman-teman ya. Untuk responnya masih cepet ya menurut saya. Kita akan tunggu nih hasilnya. Oke, hasilnya itu seperti ini teman-teman tuh. Hasilnya itu seperti ini. Maka di sini si platform heykami ini langsung merekomendasikan beberapa produknya. Ada 1, 2, 3 teman-teman ya, 4, 5 tuh kayak gini ya. Jadi di sini udah menurut aku tuh udah worth it lah, udah ngepas banget gitu kan. Nih, kalau misalkan kita coba ya teman-teman, kita akan coba copy teksnya. Mana nih teksnya yang ini ya? Kita akan coba copy teksnya ya. Di sini saya akan coba masukkan ke ChatGPT, dan pastinya ChatGPT itu versi aplikasi. Sebetulnya nggak jauh beda ya. Coba kita langsung cek hasilnya itu kayak gimana. Apakah datanya sama ataupun berbeda ya. Oke, di sini kita langsung saja teman-teman ya di paste. Nah, kalau misalkan teman-teman sering pakai ChatGPT lewat web, coba pakainya itu lewat lewat aplikasi. Ya, ini kan udah ada nih aplikasinya. Dan bisa pakai suara juga ya. Coba kita lihat hasilnya teman-teman ya. Seperti apa? Ini teksnya sama ya dengan suara yang sudah saya berikan ke heykami tadi. Coba kita lihat hasilnya. Ini hampir sama kan? Gak ada jauh bedanya teman-teman ya. Tapi sebentar, ini lebih ke produknya itu beda-beda. Coba kita masuk ke bagian sini, ke WhatsApp. Untuk jawabannya itu di sini nggak ada produk digital. Nah, ini bisa jadi tambahan. Nah, untuk jawabannya itu ada yang sama, ada yang beda teman-teman ya. Ya bisa dipertimbangkan lagi lah kalau misalkan untuk riset produk. Tapi kita akan coba dengan spesifik lagi. Contohnya kayak gini. Nah, kita akan coba nih dengan prompt seperti ini ya. Dengan pakai suara ya. Kalau pakai ketikan itu lama teman-teman ya.
Nah, ini dia teman-teman ya, untuk hasilnya itu ternyata muncul. Biasanya kalau misalkan kita memasukkan data tren ya di ChatGPT itu kadang-kadang nggak muncul karena nggak bisa ngambil data terbarunya. Soalnya ChatGPT itu dibatas sampai 2021. Itu pun kalau nggak salah ChatGPT versi 3 kan. Nah, sekarang kan udah versi 3.5 teman-teman ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini dan kita akan coba lagi salin ya si teks ini ke ChatGPT. Apakah hasilnya itu akan sama ataupun malah beda? Kita akan coba masuk ke sini teman-teman ya, terus kita akan coba paste di sini. Oke, terus kita hapus ya untuk teksnya. Nah, setelah itu kita akan coba cari. Gimana nih hasilnya? Apakah dia akan memunculkan data terbarunya ataupun enggak? Oh, ternyata tidak, teman-teman ya. Di sini dia itu bilang seperti ini, maaf, tetapi saya tidak memiliki akses ke data tren pasar yang spesifik untuk tahun 2023 atau setelah tanggal pemotongan. Pengetahuan saya pada September 2021. Dia dibatas hanya sampai 2021. Artinya, aplikasi HiKami ataupun kecerdasan buatan HiKami ini emang worth it buat teman-teman sebagai penjual ataupun sebagai affiliate yang sedang mencari tren pasar ataupun tren produk yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan komisi. Nah, sampai sini udah jelas kan fungsi dari platform yang satu ini. Nah, 2 pertanyaan lagi belum saya coba untuk tanyakan ya. Kita akan langsung saja coba tanyakan. Dari sini kita udah ambil kesimpulan kalau jawaban dari ChatGPT dengan HiKami ini jauh berbeda. Oke, di sini yang akan saya tanyakan yang kedua itu seperti ini. Coba kita lihat teman-teman ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan menggunakan voice over seperti ini kan lebih enak ya. Hasilnya juga bisa aja memuaskan dan lebih cepat menurut saya. Oke, kita akan tunggu. Nah, ini dia udah catat ya untuk suara yang sudah saya lontarkan teman-teman ya. Oke, kita tunggu ya hasilnya. Nah, ini dia teman-teman ya, untuk hasilnya seperti ini. Hari 1, video pendahuluan tentang channel kamu dan apa yang akan kamu bagikan kepada audiensmu. Bahasanya kamu teman-teman ya. Kalau misalkan di ChatGPT itu bahasanya itu Anda, itu kan jauh beda ya. Nah, hari kedua mengungkapkan fakta dan yang lainnya bisa kalian lihat sendiri. Ini hasilnya itu langsung 30 ya. Coba kita lihat benar nggak? Oh ya, oh enggak teman-teman ya, sampai 28, enggak sampai 30 ya. Nah, dari sini kita udah ambil kesimpulan kalau untuk pertanyaan yang kedua itu kita bisa menggunakan untuk jadwal konten sosial media seperti Facebook, Instagram gitu kan, ataupun kayak semacam kita minta ide buat 30 hari terakhir ini di TikTok ataupun di IG ataupun di platform yang menyediakan video teman-teman ya, kayak semacam short video gitu. Itu kita tuh harus ngapain lagi? Nah, itu bisa langsung dikasih. Dan terakhir, pertanyaan yang terakhir kita akan tanya tentang masalah keuangan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kita akan coba lihat dulu deh hasilnya. Tapi yang jelas kurang lebih untuk promnya itu seperti itu ya. Di sini saya hanya ingin memberikan kepada teman-teman kalau misalkan HiKami ini tuh berfungsi buat teman-teman yang posisinya sebagai penjual yang sering riset ataupun seorang content creator. Dan di sini bukan endorse teman-teman ya, sama sekali nggak endorse. Di sini saya ingin memberikan informasi yang berguna buat teman-teman. Oke, di sini sudah dikasih tahu nih seperti ini. Tuh ya, hasilnya seperti ini, bisa teman-teman lihat sendiri, dan untuk pembuatan tabel juga bisa. Dan terakhir kita akan coba nih pakai yang namanya itu fitur unggulan di aplikasi ataupun di platform HiKami ini. Namanya itu diffusion stable teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kayak gimana sih caranya kita menghasilkan gambar dengan cara memasukkan satu prompt? Gampang, kalian tinggal masuk aja ataupun kalian tinggal ketik. Ini kita nggak bisa pakai voice over ya. Ketiknya kayak gini, kalian pakai slash kayak gini, terus kalian tulis imagine kayak gini, terus tuliskan nih. Misalkan di sini tuh saya pingin yang namanya itu kenaikan pasar kayak gini ya. Coba kita lihat teman-teman. Ini kita ngasal dulu ya hasilnya seperti apa namanya kecerdasan buatannya satu ini. Nah, dia itu bilang kayak gini, fitur ini saat ini mengalami permintaan pengguna yang tinggi. Jadi ini mungkin membutuhkan waktu. Anda dapat melanjutkan obrolan sebentar. Jadi ini kita tunggu dulu teman-teman ya. Kita tunggu, dan itu tuh untuk beberapa kata-katanya ya. Kalian bisa memasukkan imagine, dan di sini juga ada contohnya imagine 3. Nah, seperti ini teman-teman tuh hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Coba kita lihat ya untuk gambarnya. Tuh, gambarnya itu seperti ini ya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Kayak gini teman-teman ya. Nah, gambar ini fungsinya buat apa? Kalau misalkan teman-teman seorang content creator yang fokusnya itu lebih menjual video ya, ataupun reproduksi video ataupun konten, dan pastinya berguna nih bahan-bahan seperti ini. Nah, ini bahan sebagai ya kayak semacam visual tambahan lah, biar lebih menarik lagi videonya. Nah, sampai sini udah jelas teman-teman ya, kalau salah satu HiKami ini bisa berfungsi dan bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk riset ataupun untuk yang lainnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kita udah coba praktek tadi ya, hasilnya itu seperti itu. Jadi secara garis kesimpulannya untuk video kali ini bisa ngebantu kalau misalkan teman-teman itu bisa menggunakan AI ini tuh lebih bijak lagi. Dan bukan cuma itu doang, AI ini juga bisa ngebantu untuk bikin yang namanya itu gambar diffusion. Nah, dari situ bisa teman-teman gunakan untuk keperluan lainnya. Dan pastinya kalau misalkan kita mengetahui kelebihan dari
fitur yang ini kita bisa menghasilkan uang dari yang namanya itu kecerdasan buatan Hey Kami. Cukup saja di video kali ini. Kalau misalkan ada pendapat lain, tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.